Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah saudara kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan bagi kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kami kembali hari baru dan kehidupan baru. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan dan penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya mempersiapkan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya meminta supaya saudara membaca ayat ini setelah nanti mendengarkan renungan ini. Dan ayat yang menjadi dasar perenungan kita, saya akan membaca dari ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan ini saya bacakan untuk kita semuanya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita renungkan di pagi hari ini adalah melihat hidup dengan kacamata Tuhan. Saudaraku, jika kita bertanya kepada orang-orang saat ini tentang apakah arti hidup bagi setiap mereka, pastinya saudara banyak pengertian, banyak jawaban yang dapat kita terima untuk pertanyaan ini. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan coba melihat beberapa dari jawaban itu. Ada banyak orang yang mencoba untuk mengartikan hidup yang adalah sebuah komedi putar. Hidup adalah bagaikan sebuah roda yang berputar. Hidup adalah sebuah panggung sandiwara. Hidup adalah sebuah perlombaan atau perjuangan. Hidup adalah sebuah kesempatan. Hidup adalah sebuah takdir dan lain sebagainya. Masih banyak saudara yang bisa kita dapatkan pengertian hidup menurut orang-orang, karena setiap orang pasti akan memiliki pengertiannya sendiri. Mungkin saudara pun akan memiliki pengertian sendiri tentang arti hidup yang sedang saudara jalani saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mendefinisikan hidup akan menentukan jalan kehidupan kita selanjutnya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, konsep kita tentang hidup akan selalu mempengaruhi baik cita-cita kita, karakter kita, cara kita berpikir, prioritas hidup kita, dan nilai-nilai yang kita pegang, bahkan iman dan pengharapan kita pun. Kita harus memahami hal itu, saudara. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai konsep bahwa hidup adalah sebuah kesempatan, maka ia akan berusaha memakai kesempatan itu sebaik mungkin, tanpa peduli apakah caranya etis atau tidak, melanggar atau tidak. Konsep berpikirnya adalah aji mumpung, saudara. Sehingga kecenderungan orang-orang yang seperti ini adalah mementingkan diri sendiri dan tidak mau ikut aturan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, bagaimanakah pandangan Allah tentang hidup kita? Inilah yang akan kita lihat di pagi hari ini, saudara. Jika kita memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi yang ingin kita lihat dari renungan kita pada pagi hari ini, bagaimanakah pandangan Allah tentang hidup itu sendiri? Saudara, ada beberapa hal yang ingin kita pelajari dari renungan kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa menurut pandangan Allah tentang hidup itu, hidup adalah sebuah ujian, saudara. Kita perlu memahami bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya itu merupakan suatu ujian yang diizinkan oleh Tuhan
yaitu ujian untuk pengembangan karakter dan juga ujian dalam pembentukan iman dan kasih kita baik kepada Tuhan juga tetap tentang sesama kita, saudara, sehingga kita dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita semakin serupa oleh iman yang semakin disempurnakan itu seperti Yesus. Contohnya, saudara, ketika kita tidak mempunyai uang, lalu saudara, di sanalah kita bisa melihat apakah kita sungguh-sungguh punya iman, apakah kita mempunyai kesetiaan. Ya, di sana kita sedang diuji, saudara. Lain halnya juga ketika kita pun mempunyai banyak uang, di sana pun kita sedang diuji. Apakah kita menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab, pengelola yang baik atas berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam keberuntungan ataupun dalam kerugian, dalam kesulitan ataupun dalam keberhasilan, semua itu diizinkan Tuhan sebagai sebuah ujian bagi diri kita, pembentukan karakter kita. Juga seperti saya katakan tadi, ujian untuk pembentukan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saudara, belajarlah, hidup ini ujian. Setiap hari kita menghadapi ujian itu. Dan orang yang mau lolos ujian, dia harus mau belajar dari pengalaman. Karena hidup itu sendiri adalah pembelajaran yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari dengan baik, sehingga ketika ujian itu kita hadapi, kita bisa keluar sebagai pemenang, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, hidup adalah sebuah tanggung jawab. Mungkin di sini kita harus lebih memahami bagaimana kita mengerti tentang kehidupan kita sendiri. Banyak orang oleh karena tidak memahami hidup adalah sebuah tanggung jawab, dia begitu mempergunakan kehidupannya itu dengan tidak memperhitungkan apapun, karena dia berpikir tidak perlu ada yang dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, saudara, paling tidak ada 2 kali Yesus menekankan bahwa suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita terima dari Tuhan, karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Itu yang kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 1. Dan juga kalau kita melihat Lukas 19 ayat 11 sampai 27, di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus berbicara tentang hamba, yang dimana masing-masing hamba itu mendapat satu mina. Kita bisa melihat bagaimana mereka sebagai pribadi yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan anugerah, pemberian, ataupun dikatakan di sini, saudara, mina yang dipercayakan kepada mereka. Lalu kalau kita baca juga dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, di sana kita juga bisa belajar tentang perumpamaan Yesus mengenai talenta, di mana talenta itu diterima masing-masing yang berbeda-beda. Tetapi kita bisa melihat ada yang dipercayakan banyak, lalu dia bertanggung jawab. Tetapi justru orang dipercayakan sedikit, dia tidak memperhatikan tanggung jawab, sehingga pada akhirnya apa yang ada pada dia diambil oleh Tuhan, diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Jadi hidup ini tanggung jawab, saudara. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, belajarlah untuk bertanggung jawab. Karena kehidupan ini, saudara, kita harus pahami, hidup ini pemberian Tuhan. Hidup ini anugerah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, saudara. Karena sesungguhnya hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Artinya, saudara, bahwa semua yang dapat kita nikmati dalam hidup ini, semua itu berasal dari Tuhan, dan akan kita pertanggungjawabkan cepat atau lambat juga kelak di hadapan pengadilan Tuhan itu sendiri. Jadi belajarlah menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah hidup adalah tugas sementara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Kita hanya pendatang di dunia ini. Kita hanyalah musafir. Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah di surga. Ini menjadi perenungan yang perlu kita hayati secara dalam, saudara. Karena banyak orang berpikir bahwa dunia ini tempat untuk selamanya baginya, sementara kita tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Sehingga oleh karena memikirkan hidup
dunia ini banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang indah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita perhatikan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita di kesementaraan yang kita jalani ini, justru lewat semua itu kita menentukan arah kehidupan kita yang kekal. Jika kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bertanggung jawab menjalani hidup ini, maka langkah kekekalan kita akan terarah lebih jelas. Tetapi kalau kita tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka sudah bisa dipastikan langkah kekekalan kita akan menuju kepada kegelapan dan kematian yang kekal. Itu yang kita dapatkan dari hal ini, saudara. Lalu apa gunanya kita tinggal di dunia ini kalau begitu? Kok hidup ini sementara saja? Di dunia ini kita akan diuji dan dimurnikan, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Kita perlu diajar bertanggung jawab agar kita layak masuk ke tempat Bapa di surga. Kita diberi tugas untuk bersaksi tentang Kristus supaya semua orang dapat memiliki kesempatan yang sama seperti kita masuk ke dalam kerajaan Allah kelak. Dalam kesementaraan kita ini, saudara, kita dituntut oleh Tuhan untuk mempersiapkan kekekalan kehidupan kita. Bukan hanya kita, tetapi juga sebanyak mungkin orang yang merindukan kekekalan itu seperti kita. Itu yang kita dapatkan, saudara. Sehingga ingat, saudara, hidup adalah sebuah ujian, jelas. Hidup adalah sebuah tanggung jawab, itu pun jelas. Hidup adalah tugas sementara, itu sangat jelas, saudara. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Tetapi selama kita hidup, kita perlu memperhatikan bahwa kehidupan yang sementara ini menentukan arah langkah kita setelah hidup dalam kekekalan nanti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana cara saudara memandang hidup ini. Apakah seperti yang kita katakan tadi, apakah hidup ini sebuah komedi putar menurut saudara yang hanya bisa bersandiwara? Atau apakah hidup ini seperti saya katakan tadi, panggung sandiwara dan seterusnya? Apakah hidup ini menurut saudara sebuah takdir sehingga saudara harus menyerah kepada apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara? Lihat, saudara, melalui kebenaran yang kita terima pagi ini, jelas menurut kacamata Tuhan, hidup itu perlu kita perhatikan seperti Tuhan memperhatikannya, bukan seperti dunia memperhatikan dan memberi pengertian tentang hidup itu sendiri. Ingatlah, saudara, sebagai penutup, bahwa hidup bukanlah untuk disia-siakan, tetapi untuk dinikmati dan dipertanggungjawabkan, saudara. Kita perlu menikmati hidup kita, tetapi ingat, dalam menikmati hidup itu ada nilai pertanggungjawaban yang perlu kita perhatikan di dalamnya. Itu yang kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu pandanglah hidup ini sebagaimana Tuhan memandangnya, sehingga kita dapat hidup lebih baik dan dapat hidup diberkati Tuhan sebelum mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Akhirnya, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara saat ini. Tetapi saya ingin saudara memahami, lihatlah hidup ini seperti Tuhan melihatnya. Mungkin ketika kita melihat hidup ini seperti dunia melihatnya, mungkin kita akan mendapatkan kekecewaan. Mungkin kita akan mendapatkan keputusasaan di dalamnya. Tetapi ketika kita belajar melihat hidup ini seperti Tuhan melihat, kita akan selalu dipacu untuk bersemangat melihat hidup ini untuk menggapai masa depan di dalam Tuhan dengan baik. Itulah yang kita renungkan pada kesempatan pagi ini, saudara. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita melangkah dalam kemenangan Tuhan di sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri semua renungan ini, saya ingin berdoa untuk saudara, supaya Tuhan membukakan pikiran kita untuk melihat hidup ini tidak hanya sebagaimana mata jasmani kita melihat, tetapi kita ingin melihat hidup kita ini seperti Tuhan melihatnya bagi kita. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang menyapa kami di pagi hari yang indah ini. Tuntunlah kami sepanjang hari ini, supaya kami boleh melihat hidup tidak hanya dengan mata jasmani kami saja, Tuhan, tetapi kami dapat melihat hidup ini dengan kacamata Tuhan, seperti Tuhan melihat bagi kami. Karena kami percaya, Tuhan, ketika kami melihat hidup ini seperti Tuhan melihat bagi kami akan memiliki tujuan hidup yang pasti di dalam Tuhan dan kemenangan di dalam Tuhan.
Berkati setiap umat mendengarkan renungan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang bergumul, yang berbeban berat, tolong mereka. Berikan mereka kelegaan Tuhan. Itulah doa kami. Pimpinlah kami hari ini Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam kemenangan. Berjalan bersama dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah renungan yang kita terima pagi ini. Kiranya Tuhan menolong saudara. Akhir kata saya katakan, tetaplah saudara semangat, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Izinkan Tuhan senantiasa memimpin kehidupan saudara hari ini, supaya biarlah Tuhan yang menuntun saudara berjalan dalam kemenangan Tuhan. Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKB Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Teruslah berdoa saudara, supaya Tuhan membukakan kesempatan itu bagi kita untuk selalu bertemu di sapa Tuhan setiap paginya. Akhirnya Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.